pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Talk Show Inspiratif. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan berbincang bersama salah satu ibu hebat yang memiliki berbagai macam kesibukan, tetapi sangat luar biasa dalam mendidik anak. Langsung saja kita sambut, ini dia Ibu Sarnah SPD. Selamat datang Ibu, dipersilakan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarnah. Saya tinggal di Desa Melati, Merian Gunung ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya diberi kepercayaan oleh Alhamdulillah untuk mengisi acara ini yang menurut saya sangat bermanfaat. Tapi alangkah baiknya jika kita perkenalan dulu ya. Saya seorang ibu rumah tangga, seperti biasa pada umumnya wanita. Tapi ada beberapa kegiatan atau aktivitas yang saya miliki di luar sebagai ibu. Yang pertama, alhamdulillah saya juga dipercaya sebagai pendidik, meskipun masih guru honorer ya. Saya dipercaya untuk mendidik anak-anak di sekitar Desa Melati ini di SDN Anggrek sebagai guru bidang studi pendidikan agama Islam atau yang sekarang biasa disebut itu BPPAI, Budi Pekerti Pendidikan Agama Islam. Itu yang pertama kegiatan saya. Yang kedua, alhamdulillah saya juga di sini berbaur dengan guru-guru yang lain. Kalau pagi di SD, kalau sore saya di Madrasah Diniyah Al-Khairiyah. Itu kegiatan saya secara formal dalam arti. Selain itu saya juga alhamdulillah di rumah ada sedikit kesibukan, memiliki sedikit usaha yaitu UMKM berupa di bidang kuliner ya, dan sudah saya geluti kurang lebih 2 tahun terakhir ini. Dan alhamdulillah semuanya berkat kesabaran, ketekunan bisa berjalan dengan lancar. Meskipun pasti hambatan itu ada, tapi semuanya dijalani dengan baik. Jadi itu sedikit profil dari saya. Kalau masalah pendidikan, saya tidak seperti wanita-wanita hebat yang lainnya. Saya tidak berpendidikan, saya cuma biasa sekolah SD. Mengenyamnya tidak di umum ya. Kebanyakan saya dari tingkat SMP saya di keagamaan, S, Madrasah Aliyah, kemudian saya juga kuliahnya kebetulan di Al-Khairiyah yang backgroundnya keagamaan. Baik Ibu, setelah memperkenalkan profil dari pemateri kita kali ini, kita juga di sini akan berbincang mengenai cara menjadi wanita yang kuat dan tangguh di era milenial. Sepertinya sangat cocok sekali ya, pemateri kita kali ini banyak sekali kesibukannya. Selain menjadi ibu rumah tangga, menjadi pendidik, dan juga banyak kesibukan-kesibukan yang lainnya. Jadi sangat cocok untuk mengisi materi mengenai wanita yang tangguh dan kuat di era milenial ini. Baik, pertanyaan pertama Bu, menurut Ibu pengertian wanita kuat dan tangguh itu seperti apa? Boleh dijabarkan? Ya. Wanita ya, kalau menurut saya wanita itu adalah makhluk yang begitu luar biasa, dan kita semua sebagai wanita seharusnya patut bersyukur karena kita di dunia ini dilahirkan sebagai seorang wanita. Untuk pengertian kuat dan tangguhnya, mungkin adik Mila juga sudah paham lah itu ya. Apa sih tangguh, apa sih kuat? Ya kalau menurut saya pribadi, kalau tangguh kuat itu tidak lemah. Dalam segi apapun, wanita itu kalau ada kata-kata wanita pasti disandingkannya dengan kata kuat,
tangguh. Itu wanita kuat dan tangguh. Tangguh itu artinya tidak lemah. Oke. Kan di sekarang itu banyak stigma yang mengatakan bahwa wanita itu sesungguhnya lemah gitu tuh, cengeng, nangisan segala macam. Nah, bagaimana cara ibu membuktikan kalau wanita itu sebenarnya tidak selemah itu seperti apa yang mereka bicarakan? Sebenarnya gampang ya. Jadi wanita yang tidak harus menjadi wanita lemah. Itu tergantung pribadinya masing-masing. Kalau saya itu ada beberapa trik agar saya ini meskipun keadaannya memang keadaan lemah, tapi di mata anak-anak, di mata para anak didik saya ini terlihat seorang wanita yang kuat gitu ya. Ada sih beberapa caranya. Yang pertama, kita itu jangan pernah takut ya. Jangan pernah takut akan hal-hal yang akan menimpa kita. Tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini wanita yang tangguh, jadi wanita yang kuat. Jangan pernah takut. Mental kita harus kuat dalam segi apapun. Baik itu biasanya kalau saya nih ya, problematikanya ketika mau menghadapi anak-anak baik di kelas maupun di luar kelas, itu masih adalah rasa nervous ya. Itu harus dihilangkan. Bagaimanapun caranya, itu kita harus gali itu. Jadi cara yang pertama, jangan pernah merasa takut deh. Gitu. Yang kedua, kalau kita ingin menjadi wanita yang tangguh atau yang kuat, itu seringkali kita ungkapkan pendapat kita berkesinambungan dengan hal-hal yang pertama ya, dengan yang tadi saya jangan pernah takut, kemudian ungkapkan pendapat kita itu apa gitu. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan rencana kita, ungkapkan. Jangan dipendam ya? Jangan dipendam, betul. Karena kalau dipendam-pendam begitu, akhirnya kita menyesal sendiri nantinya ya. Tuh. Selanjutnya untuk menjadi wanita yang kuat itu, jangan pernah membandingkan diri kita dengan wanita yang lain. Itu penting. Kenapa? Karena kita harus memiliki profil sendiri. Kata M.H. Ainun Najib, karena saya pernah membaca bukunya, Anda adalah diri Anda, saya adalah saya. Jadi jangan pernah merasa iri dengan, apalagi dengan tetangga ya, misalnya ya. Tetangga pakai ini. Biasanya kalau seorang wanita itu adalah rasa iri hati gitu ya. Ini adalah penyakit yang menurut saya sangat berbahaya bagi wanita. Jadi menurut saya kalau untuk menjadi wanita kuat, yang tangguh, jadilah diri sendiri. Jangan jadikan diri kita seperti orang lain. Kalau kita mampunya itu. Mungkin yang selanjutnya untuk menjadi wanita yang kuat itu harus bisa memotivasi diri sendiri. Harus bisa itu memotivasi diri sendiri. Karena dengan adanya motivasi, pikiran positif, insya Allah segala sesuatu yang kita rencanakan, yang kita planning akan sesuai dengan harapan kita. Sangat luar biasa ya jawabannya ya, sangat lengkap. Mulai dari pikiran-pikiran kita yang negatif dihilangkan tadi yang sudah Ibu Sana sampaikan, kemudian sampai yang terakhir itu dari diri kitanya harus memotivasi diri sendiri sebelum memotivasi orang lain ya Bu ya. Oke. Kemudian sebagai seorang ibu kan pasti memiliki banyak peranan kan ya di dalam kehidupan pribadi ataupun di keluarga. Nah, bagaimana cara ibu membagi waktu atau menyikapi dari kesibukan pribadi ibu sebagai pendidik misalnya atau sebagai wirausaha, dan juga cara menyikapinya sebagai anggota keluarga, sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai ibu dari anak-anak. Iya. Jadi kalau saya itu tidak pernah membebani diri saya sendiri dengan pekerjaan saya. Semuanya mengalir apa adanya.
Jadi itu, saya tidak pernah sedikit pun membebani apa yang saya miliki, maksudnya pekerjaan misalnya ya. Tidak pernah merasa lelah, kemudian intinya tadi tidak pernah dibebani gitu ya. Semua itu saya lakukan mudah-mudahan hanya karena ibadah kepada Allah SWT. Mau pergi pagi pulang duhur, anggap itu ibadah. Kemudian di rumah setelah itu mengurus suami, anak-anak, anggap juga itu ibadah. Kemudian pergi lagi ke madrasah, anggap itu ibadah. Jadi semuanya merasa tidak terbebani. Jadi seolah-olah ya di dunia ini hidupnya hanya ibadah. Dan yang pastinya jangan lupa setelah apa yang kita lakukan dan kita dapatkan dari hari itu kita harus melibatkan rasa syukur kita kepada Allah ya. Intinya niat awalnya ya. Iya, betul. Iya. Allah. Jadi sesibuk apapun kita, serepot apapun kita mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga, jangan dijadikan beban. Niatkan dari awal kalau kita itu ya hanya untuk ibadah gitu. Insya Allah hasilnya pun baik ya. Itu udah saya rasakan. Alhamdulillah. Tapi kan kadang anak itu tidak bisa dikondisikan ya Bu. Keadaannya kadang labil, kadang minta ini, minta itu, rewel waktunya ibu bekerja, nangis segala macam. Nah itu bagaimana cara menyikapi? Iya betul. Ini sangat terjadi, sering sekali terjadi ya. Yang saya sikapi itu kita harus bisa memanage waktu ya. Memanage waktu artinya begini. Ketika saya bekerja di pagi hari, pekerjaan di hari itu harus selesai. Karena pekerjaan di pagi hari di sekolah ataupun di lembaga saya itu tidak bisa saya bawa pulang. Karena di rumah itu sudah pekerjaan yang lainnya. Iya. Jadi sehingga hasilnya nanti ketika kita sudah memanajemen waktu dengan baik, pekerjaan pun akan terselesaikan. Jadi mudah-mudahan dan insya Allah nanti tidak akan mengganggu yang lainnya. Ketika anak kita rewel, sedangkan ada pekerjaan kita nanti gitu, nanti itu diselesaikannya di sana. Gitu. Jangan dibawa pulang, apalagi dibawa pulang ya. Kecuali yang memang sangat urgent sekali kan. Tapi selama ini alhamdulillah untuk pribadi saya antara pekerjaan dan rumah tangga kemudian lembaga madrasah itu sudah ada masing-masing. Luar biasa. Jadi waktu itu sudah sangat terbagi-bagi ya. Sangat terbagi-bagi. Iya. Madrasah jam segini di SD iya, atau di rumah. Oke Bu, di era milenial ini kan banyak sekali teknologi yang bermunculan. Salah satunya adalah handphone yang sudah sangat canggih ya Bu ya. Dan tanpa kita sadari juga seluruh anak-anak, kebanyakan anak-anak itu sudah mengenal yang namanya handphone. Sudah bermain handphone sendiri segala macam. Nah, untuk ibu selaku ibu rumah tangga nih, selaku ibu rumah tangga dalam mendidik anak yang sudah mengenal teknologi yang canggih itu seperti apa? Iya. Memang dunia ini sudah sangat luar biasa ya. Kecanggihan teknologi sudah tidak bisa kita pungkiri karena memang ini adalah salah satu faktor globalisasi. Untuk pendidikan kepada anak-anak saya tidak pernah melarang mereka untuk mengenal teknologi informasi, tidak pernah. Cuma memang saya batasi. Caranya bagaimana? Saya perkenalkan dulu teknologinya. Kemudian isinya apa sih di dalam teknologi itu kita harus ajarkan ya kepada anak-anak kita karena di dalam teknologi itu ada nilai positif dan negatifnya. Kalau kita tidak ajarkan kepada anak karena kita hidup di dunia ini, nanti kalau kita nggak ajarkan dunia teknologi mereka tertinggal. Mereka tidak akan tahu dunia luar, mereka tidak akan tahu apa sih yang booming hari ini gitu. Mereka tidak akan tahu. Tetap harus kita kasih tahu ya. Cuma ada batasan-batasannya. Batasannya apa yang saya gunakan itu saya selalu menjadwal kegiatan-kegiatan anak saya. Kemudian selalu menjadwal jangan lupa evaluasi. Pagi bangun sekian jam sekian harus apa, jam berapa boleh bermain gadget.
jam berapa harus berangkat ke tempat ibadah, jam berapa harus mereka mengaji, kemudian mereka harus mengkaji pelajaran-pelajaran kepada ustadz-ustadz yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah saya menerapkannya seperti itu. Jadi mereka tidak terfokus kepada dunia yang sekarang. Boleh mengenal, boleh melaksanakan, tapi tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban anak-anak saya gitu. Ya, karena alhamdulillah di lingkungan tempat tinggal saya itu mendukung adanya pendidikan non formal. Artinya begini, karena kita ini sekarang di sekolah sedang liburan, kemudian juga sekolah juga sedang tidak aktif. Alhamdulillah di lingkungan saya itu ada sebuah lembaga non formal. Di situ memuat anak-anak yang mau belajar mengaji, belajar bertadarus, kitab yang di situ ada. Jadi saya terbantu alhamdulillah ya. Kalau misalnya kita lihat sekarang ini kan di sekitar kita tuh banyak ya Bu ya, bermain gadget, bermain game segala macem, ada yang tiktokan segala macam, itu sangat-sangat banyak sekali sudah kita temui di daerah sekitar kita. Nah, kalau misalnya dari anak ibu sendiri seperti itu tuh dibolehkan atau tidak gitu, bermain game dan juga tiktokan atau segala macam? Saya bolehkan, tapi itu tadi ada batasan. Saya bolehkan karena itu tadi ya, selain ini lingkungan juga ada pengaruhnya ya. Saya nanti merasa kasihan kepada anak saya. Teman yang lain bisa bermain gadget dengan begitu leluasanya, dengan saya hanya dikurung, dikekang segala macam. Itu saya tidak melakukan kepada anak-anak saya, karena mungkin itu salah satu adalah bentuk kebahagiaan mereka. Boleh saya kenalkan, boleh mereka bermain seperti itu, cuma ada batasan, jangan terlalu dibebaskan. Oke, mungkin yang terakhir ya ini Bu ya, ibu itu kan sebagai madrasatul ula atau madrasah pertama bagi anak-anaknya, bagi anak-anak ibu. Nah, bagaimana cara awal nih pertama ibu mendidik anak supaya bisa berbakti kepada orang tua dulu awalnya, kemudian dengan lingkungan sekitar juga saling menghormati, saling menghargai antara teman dan juga menghormati orang-orang yang lebih tua. Jadi memang itu ya, betul, ibu itu adalah madrasah yang paling utama ya. Jadi makanya kepada wanita-wanita atau ibu-ibu yang di luar sana itu penting sekali yang harus memiliki ilmu. Baik ilmu itu didapatkan dari pendidikan atau surat pendidikan, itu harus dimiliki, karena memang ibu itu adalah madrasah atau tempat pendidikan pertama bagi anak-anak. Apa sih yang harus kita lakukan supaya anak-anak kita setidaknya patuh lah ya kepada orang tuanya ataupun gurunya? Kalau yang saya lakukan itu yang paling penting adalah menanamkan pendidikan karakter kepada anak. Ya, pendidikan karakter itu maksudnya pendidikan yang baik yang harus diarahkan kepada nilai agama. Jadi tidak keluar dari koridor agama. Pendidikan karakter sangat penting. Dan kemudian kita selaku orang tua harus menjadi teladan yang baik pastinya ya, supaya anak kita juga menirunya. Ibu saya begitu, saya juga harus begitu. Gitu. Ya, kadang anak tuh suka melakukan apa yang dia lihat gitu ya Bu ya. Ketika dia melihat sesuatu yang baik, kadang dia langsung menirukan, atau sebaliknya gitu. Ketika dia melihat sesuatu keburukan, dia juga kadang langsung terpikirkan di otak dia, kemudian dia juga melakukannya di dalam dia. Jadi dari kita sendiri sebagai orang dewasa harus mencontohkan yang lebih baik pada anak-anak. Ya mungkin tadi itu pertanyaan terakhir ya untuk narasumber kita, dan saya memohon kepada narasumber untuk memberikan pesan-pesan terakhirnya, closing statement atau pesan-pesan untuk ibu muda di luar sana, agar bagaimana cara membagi waktu atau cara mengimbangi antara dunia karir dengan dunia keluarga di rumah. Silakan Ibu. Iya, sebenarnya saya juga bukan seorang ibu yang baik ya, bukan seorang wanita yang tangguh, tapi kita harus berusaha untuk yang namanya menjadi ibu yang baik. Setiap wanita dilahirkan tidak sempurna lah,
pasti saja ada kesalahan, pasti itu ada kekurangan. Tapi di balik itu kita harus punya inisiatif untuk memperbaiki diri sendiri. Ya, untuk para ibu-ibu yang memiliki kegiatan di luar rumah seperti saya, tips dari saya untuk semuanya bisa berkesinambungan, berjalan dengan baik, itu diantaranya menurut saya adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi dengan baik, baik itu dengan keluarga, baik dengan pihak tempat kita bekerja, itu kita harus ada komunikasi yang efektif. Karena kalau kita miscommunication ya, nanti ada hal-hal yang menurut kita tidak tersampaikan sehingga terjadilah masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua menurut saya untuk ibu-ibu yang di luar sana, kita harus pintar-pintar membagi waktu. Harus pintar sekali membagi waktu karena waktu itu sangat penting. Bagi saya waktu itu sangat penting. Bagaimana kita mengatur kita bekerja, setelah bekerja kita harus bekerja di rumah, ya. Terus kemudian kita harus istirahat, semua menjaga kesehatan. Itu semua harus kita lakukan sebagai wanita. Sehingga saya katakan memanage waktu itu harus sangat kita perhatikan ya. Dan yang terakhir tips untuk ibu-ibu yang ada di luar sana yang punya pekerjaan seperti saya, menurut saya yang paling penting itu tadi, kita harus tetap bersyukur, melakukan semua kegiatan itu hanyalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak kepada Ibu Sarna yang sudah mau menjadi narasumber kita kali ini, dan sangat banyak sekali manfaat dari talk show ini ya teman-teman semua. Dari yang tadi disampaikan oleh Ibu Sarna, banyak sekali motivasi-motivasi yang diajarkan beliau untuk menjadi seorang wanita dan juga ibu rumah tangga yang tangguh dan kuat. Semoga kita semua dapat mengambil teladan dari beliau dan juga dapat melakukannya di kehidupan sehari-hari kelak kita sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai wanita karir. Baik, sampai sini saja talk show inspiratif kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Terima kasih juga kepada Ibu Sarna yang sudah mau menjadi narasumber kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Mila Tuluhro dari kelas KPIC 2018. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.